Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan. Bukan hanya kesempatan saja ya. Banyak orang diberi kesempatan namun tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita saat ini diberi kesempatan dan juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah apa? Agar kita bisa menuntut ilmu di majelis seperti ini. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanan beliau, atas segala kegigihan beliau sehingga kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentunya tentang sholat ya. Tentang sholat kita mengingat lagi bahwasanya tidak ada jalan ya termudah menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu. Mengapa demikian? Tentunya karena berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa demikian? Ya, mengapa demikian lagi? Karena seorang yang menuntut ilmu pasti dia mengorbankan waktunya. Ya, harusnya ini adalah waktu kosong. Ya, waktu dia bisa beristirahat habis capek tadi mungkin kerja bakti ya. Waktu untuk dia menghubungi keluarganya ya. Akan tapi dia korbankan itu semua demi mencari ilmu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanan antum semua. Allah Subhanahu wa taala enggak membayar ini dengan murah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui nabinya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut satu jalan menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mudahkan jalannya menuju surga ya. Jadi ini yang harus kita pegang ya. Teman-teman semua, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Kenapa kita taklim? Saya pingin nanti jalan saya ya di akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Nah, seperti itu. Dan orang yang menuntut ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kenapa saya taklim? Karena saya ingin berubah. Ya, saya tidak mau begini terus. Saya tidak mau ilmu saya adalah ilmu yang saya terima di sana, di SMP atau SMA. Ya, oleh guru saya. Ketika kuliah kita sudah tidak lagi menerima ilmu agama karena apa? Sesuai dengan jurusannya. Ya, maka saya nggak mau ilmu saya stuck di level SMP dulu atau level SMA dulu. Maka saya ingin memperdalam ilmu ya agar apa? Keimanan saya bisa naik, kemudian ibadah saya juga bisa naik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kita akan mengulang kembali ya apa yang sudah kita ambil kemarin. Ya. Kita ambil kemarin bahwasannya sholat ini adalah ya yang sudah kita ambil di pertemuan kemarin bahwasannya sholat ini adalah juga syariat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah untuk mengakui bahwasannya Allah Tuhannya ya, dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian langsung menyuruh sholat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberikan wahyu pertama kalinya, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir ya, disuruh langsung sholat ya, dan banyak lagi lah intinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita juga sudah membahas bahwasannya sholat pertama kali di dalam Islam itu bukan sholat lima waktu, akan tapi sholat 2 rakaat di malam hari ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut saja. Kita masuk ke dalam pembahasan ya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Masjidil Haram ya. Dulu ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika awal mula pensyariatan salat ya pada malam Isra dan Mi'raj, maka kiblat pertama kaum muslimin adalah di mana? Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Ya, karena ini adalah ya untuk menyesuaikan
untuk menyesuaikan terhadap syariat sebelumnya. Untuk menyesuaikan syariat sebelumnya. Syariat sebelumnya itu sholatnya ke Baitul Maqdis semua. Orang Yahudi, ya, orang Nasrani, ya, semuanya sholatnya ke Baitul Maqdis. Ya, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama, ya, pertama-tama pencariatan sholatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Akan tapi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ke arah Baitul Maqdis, ini diejek-ejek oleh kaum Yahudi. Nah, lihat syariatmu nyontek kan. Copy paste ente itu. Tidaklah engkau wahai Muhammad kecuali mengkisahkan apa yang sudah lalu dari kejadian-kejadian. Tidaklah engkau adalah sebagai pendongeng. Buktinya kiblatmu sama dengan kiblat kita, ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, ya, agak keberatan kalau sholatnya itu menuju ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena selalu dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi SAW di Mekah, ya, saking tidak relanya Nabi Muhammad SAW itu diganggu oleh Yahudi. Ketika Nabi SAW di Mekah, ya, antum perhatikan ini Ka'bah, ya, Nabi SAW sholatnya tetap di belakang, tetap menghadap Ka'bah, tapi tetap juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Ka'bah ini dijadikan di tengah-tengah antara Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Saking dia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak enaknya, ya, diganggu oleh Yahudi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap ke Baitul Maqdis, diejek. Nah, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi pakai perantara Ka'bah, biar seakan-akan menghadap Ka'bah, biar seakan-akan menyelisihi kaum Yahudi. Faham ya sampai sini? Ya. Kemudian berapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti itu? Selama 2 tahun, jemaah. 2 tahun. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selama 2 tahun itu diam, dihina oleh Yahudi, dia difitnah oleh Yahudi? Enggak. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, wahai Allah, engkau tahu bahwasannya Makkah ini, ya, Baitul Haram, Masjidil Haram ini lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Orang-orang dahulu juga tahu, ya, orang-orang dahulu juga tahu bahwasanya Makkah ini lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Tapi kenapa kok ke Baitul Maqdis, ya Allah? Beliau berdoa selama 2 tahun, jemaah, ya, 2 tahun, ya, beberapa bulan di Madinah, ya, beberapa bulan di Mekah, ya, dan kemudian 17 bulan di Madinah, sampai beliau hijrah pun, ya, belum dipindah kiblatnya. Maka setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka sudah tidak ada lagi Ka'bah, ya, kalau antum mungkin, ya, bagi yang pernah ke Mekah, ya, jadi ini Baitul Maqdis, ini Madinah, ya, ini Mekah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, tidak ada lagi, ya. Kalau beliau menghadap ke sini berarti menyelisih perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau menghadap ke Baitul Maqdis, dicemooh lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah selama 17 bulan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di situ, ya, berdoa selama 17 bulan. Baru setelah 17 bulan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, wahai Muhammad, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, ya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sering melihat wajahmu mengadah ke langit, ya. Untuk apa? Untuk berdoa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, ya, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang engkau sukai, yaitu Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka dimanapun engkau berada, walaupun engkau di Madinah nih, ya, maka udah tinggalkan yang engkau tadinya menghadap ke utara, maka menghadaplah ke selatan. Fa aina ma wa haitsu ma kuntum, dimanapun engkau berada wahai Muhammad, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sudah enggak berlaku lagi, ya. Maka di sini ada pelajaran yang berarti, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad saja dalam keadaan beliau nabi, dalam keadaan beliau diganggu, ya, beliau berdoa selama sudah 2 tahun, ya, dan dengan keadaan yang seperti ini saja Allah Subhanahu Wa Taala masih menunda terkabulnya doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini saya nanti paham, ya, apalagi
kita sebagai orang biasa. Kalau misalkan kita berdoa dengan sesuatu kemudian tidak kunjung tiba, ya maka bersabar. Ya mungkin ini ada hikmahnya. Ya maka tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun, ya dia tidak protes dengan kedudukannya. Wahai Allah, saya ini nabi loh. Ya kenapa ini syariatnya seperti ini? Ya, ya wahai Allah, saya diganggu oleh Yahudi loh. Ya semakin berat gangguan saya ketika saya, terutama ketika berada di Madinah karena nggak bisa lagi menghadap Ka'bah. Kan tapi beliau sabar hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala merubah syariat menjadi ke kiblat menjadi ke Masjidil Haram. Nah seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu sholat apakah yang pertama kali ditunaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kemana? Mana Masjidil Haram. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa dzakara ghairu wahidin minal mufassirin, maka telah menyebutkan sejumlah mufassir, ya, dan wa ghairuhum, dan ulama-ulama yang lain, anna tahwil al-qiblah, bahwasannya perpindahan kiblah, nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad shalla rak'atain min adh-dhuhr, ya, turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Jadi ayatnya ini turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Wa qad shalla rak'atain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat 2 rakaat, ya. Jadi setelah salat 2 rakaat, ya, turun tuh salat zuhur. Wa dzalika fi masjid Bani Salimah, dan ini terjadi di masjidnya Bani Salimah, fayusamma Masjidil Qiblatain, dan maka masjid ini sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, ya, Masjid Qiblatain. Siapa yang sudah ke Madinah? Masjid Qiblatain di mana? Di mana? Di Madinah, ya. Masjidil Qiblatain itu masih di Madinah, ya, arah utara dari Masjid Nabawi, ya, ada Masjidil Qiblatain, ya. Mihrabnya nggak 2, 1 mihrabnya 1, akan tapi namanya Masjid Qiblatain, ya. Nah itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu itu, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berputar, ya. Tidak diriwayatkan bagaimana di sini cara berputarnya, takut-takut salah ngomong, intinya berputar, ya, berputar, ya, menghadap ke selatan, yaitu ke Mekah, ya, ke Mekah. Nah itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang sejarah sholat, ya, dari nabi-nabi sebelum kita, ya, sampai tibanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kiblatnya masih sama. Kemudian bagaimana proses pemindahan kiblat, ternyata itu sudah 2 tahun setelah syariat sholat itu turun, ya. Jadi misalkan antum ada doa-doa yang belum terkabul, tetap berdoa, ya. Jangankan antum, Nabi aja 2 tahun diganggu lagi, antum tidak ada yang ganggu, doa malas-malas. Nah seperti ini. Ini sebagai penyemangat buat kita. Kemudian kita berpindah ke bab berikutnya adalah keutamaan sholat, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita misalkan masih mungkin malas untuk sholat, berat untuk sholat, karena mungkin kita tidak tahu keutamaannya. Seandainya kita tahu keutamaannya, ya, mungkin bisa meringankan kita untuk sholat, ya. Sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, nggak kenal maka nggak sayang. Seandainya dia tahu bahwasannya sholat ini adalah sesuatu yang cantik, ya, sesuatu yang mempesona, sesuatu yang akan mengakibatkan kebahagiaan dia di dunia di akhirat, pasti dia akan kejar, ya. Sebagaimana kita, ya, kenal dengan gaji-gaji kita kenal secara detail. Kalau saya telat berarti saya harus mengganti nanti di akhir, ya. Kalau saya tidak masuk berarti saya dihitung mangkir, kena potongan. Kita kenal betul dengan gaji kita. Akhirnya apa? Kita semangat, ya, tidak boleh telat, ya, tidak boleh mangkir, ya. Kalau mangkir harus punya 1000 alasan agar tidak dipotong, ya. Nah, begitu juga dengan sholat, ya. Kenapa kita masih ya, karena kita belum kenal secara seutuhnya, ya. Kita lebih kenal terhadap gaji kita daripada sholat kita. Baik. Keutamaan sholat sangatlah banyak, banyak sekali. Ini benar-benar banyak sekali. Di sini saya baca tadi sampai ngantuk. Saking banyaknya. Nanti kita ringkas saja. Ada 31. Banyak betul. Syukur-syukur hafal, ya. Baca aja ngantuk. Nah, teman-teman semua, kita
baca ya. Pertama adalah sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Barang siapa yang menjaga sholatnya maka dia akan menjadi cahaya ya. Barang siapa yang menjaga sholatnya maka sholat tersebut akan menjadi cahayanya dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak ada cahaya baginya ya, dan penyelamat baginya di hari kiamat. Di sini ada hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari ya. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, at-tuhuru syatrul iman, bahwasannya bersuci merupakan sebagian dari iman ya. Bersuci sebagian dari iman ya. Karena kalau kita sudah bersuci kita akan lebih menjaga ya, jangan sampai nih ya, bahkan untuk di sebagian madhab ya, bahkan untuk makan pun kita menjaga, daripada saya kumur-kumur lagi atau wudu lagi ya. At-tuhuru syatrul iman, berwudu adalah setengah dari keimanan ya. Jadi kalau antum misalkan, kenapa sih saya ini hari-hari kok rasanya kayak sumpek, rasanya keimanan saya turun, wudu. Wudu antum, wudu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, at-tuhuru syatrul iman. Tidak mungkin antum wudu, habis wudu buka YouTube nonton dangdut, mustahil. Paling tidak kalau antum wudu, antum tidur, seperti itu ya. Nah, jadi wudu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu akan memenuhi timbangan ya. Di sini juga di dalam hadis ini menyebutkan fadilah zikir dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan? Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan ya, timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan perkataan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard, akan ya pahalanya ya seakan-akan mengisi semua ruang yang ada di bumi dan di langit ya. Was-shalatu nurun, kata Nabi Muhammad SAW, dan salat adalah cahaya ya. Was-shadaqatu burhanun ya, dan sedekah adalah petunjuk ya. Was-sabru diya, dan sabar adalah sinar ya, dan sabar adalah sinar. Maka di hadis yang panjang ini kita mendapatkan bahwasannya salat adalah cahaya. Cahaya bagaimana? Ya, maka disebutkan oleh para ulama, salat ini ya akan menyebabkan cahaya ya, dia di dunia, di kuburan atau di akhirat kelak ya. Kita tahu bersama bahwasannya orang yang sering sholat itu mukanya beda jemaah. Orang yang nggak pernah sholat sama orang yang muka sholat, walaupun ya misalkan kayak saya ini ya relatif hitam ya. Misalnya ada orang seperti relatif hitam, dia sholat ya, maka mukanya tetap kelihatan bersinar ya, lebih bercahaya daripada orang yang meninggalkan sholat. Nah di sini juga disebutkan ya hadis dari An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata yauma baina ashabihi faqala, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan salat di tengah-tengah sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran, barang siapa yang menjaganya maka dia akan mendapatkan cahaya wa burhan, dan petunjuk, wa najata minan nar yaumal qiyamah, dan dia ya barang siapa yang menjaga salat pasti dia akan selamat di hari akhirat ya. Jadi tidak ada katanya orang salat dia masuk neraka, tidak mungkin ya. Di dalam hadis ini ya, barang siapa yang menjaga salatnya dia akan mendapatkan najata minan nar yaumal qiyamah, dia pasti selamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, antum mendengarkan ini ngeri ya. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya di hari akhirat kelak ya. Wala burhan, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan atau petunjuk ya. Wala najah, dan dia juga tidak akan mendapatkan keselamatan ya. Wa kana yaumal qiyamah, dan posisinya nanti di hari kiamat ma'a Qarun, bersama Qarun. Ngeri. Ancaman sholat ini antum harus kenal dengan sholat. Barang siapa yang nggak sholat nanti kiamat dia bersama, nggak pernah kenal ya, digaji sama Qarun aja nggak pernah ya, ikut menikmati hartanya nggak pernah dapat ya. Kalau orang kan misalkan gali-gali dapat harta Qarun, mending kalau kita pernah nyicipin, kita gali sana gali sini, tidak pernah dapat harta Qarun, tahu-tahu di hari kiamat sama Qarun. Apakah sama Qarun saja? Enggak, wa Fir'aun, dan sama Fir'aun. Ngeri
Barang siapa yang nggak menjaga sholat di hari kiamat nanti sama sama Fir'aun. Saya ini orang Jawa bukan Bani Israel, bisa-bisanya saya sama Fir'aun, ya, ngeri, ya. Wa Haman, dan sama Haman, arsiteknya Fir'aun, ya. Wa Ubay ibn Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, ya, orang Yahudi. Nah, jadi ini teman-teman semua, ini adalah suatu hadis, ya. Apakah hadis ini sahih? Tentu sahih, ya. Semua yang ditulis di sini, ya, adalah hadis sahih, dan ini adalah hadis riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik, ya. Jadi ini sebagai teguran buat kita, ya. Jangan sampai, ya, saya berpakaian muslim, ya, KTP-nya muslim, ternyata di akhirat sama Firaun, sama Haman, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya. Kita tinggal menjaga saja, ya, menjaga. Dimulai pelan-pelan. Misalkan antum terlalu sibuk, mulai dari rumah dulu. Antum sholat di rumah misalkan, nggak masalah. Antum sholat di rumah dulu kan. Antum dijaga di awal waktu, tapi ya di azan sholat antum. Walaupun di rumah silakan, ya. Misalkan antum masih berat nih ke masjid, ya, bertahap. Tapi tetap di awal waktu. Man hafadha itu menjaga, ya. Menjaga lawannya adalah menyanyiakan. Menyanyiakan bagaimana sifatnya? Ya nanti, ya, sudah waktunya aja, nanti aja lah. Nanti masih panjang. Zuhur ini apa manfaatnya? Dikasih waktu 3 jam. Nah, kalau nggak saya manfaatkan, ya, akhirnya antum menyanyiakannya, sholat di akhir waktu, dalam rangka meremehkan, ini bahaya, ya. Bagi yang ini nasihat, ya, buat saya pribadi dan juga teman-teman. Siapa yang masih berat ke masjid, silahkan dia sholat di rumahnya, ya. Akan tapi apa? Di awal waktu, ya. Dan apa namanya, ketika antum sudah terbiasa dengan ini, maka antum harus sholat ke masjid. Karena perselisihan ulama tentang haruskah kita sholat di masjid ataupun tidak, itu sangat berat. Di antara ulama yang membolehkan kita sholat di rumah adalah Imam Syafi'i, ya. Di antara yang mewajibkan sholat di masjid adalah selain Imam Syafi'i, ya. Namun dijawab oleh pendapatnya Imam Syafi'i ini, dijawab bahwasannya dulu di zamannya Imam Syafi'i, ya, masjid itu jarang, ya. Kalaupun ada itu kecil, ya. Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasannya wajib sholat di masjid, ya, maka masjid akan penuh, ya, akan kotor, ya, akan sesak, ya. Namun berbeda dengan kondisi kita saat ini, ya, maka kondisinya lebih baik, ya. Maka kita berusaha, ya. Tapi apakah ada perbedaan ulama? Ada tetap, ya. Akan tapi ada jawabannya, ya, seperti itu. Ya, maka tadi solusinya, ya, silakan sholat di rumah awal waktu. Kalau antum sudah terbiasa, maka ke masjid, ya. Kenapa takut kita, ya, dibangkitkan sama sama siapa? Antum ingat nggak namanya sama siapa tadi? Sama Qorun, Firaun, Haman, Ubay ibn Khalaf, ya. Semuanya ini raja-raja. Raja-raja kejahatan, gak main-main. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, mohon disimak, basyiril masyaina fid dhulmi, ya. Basyiril masyaina fid dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah, ya. Artinya adalah berilah kabar gembira. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, berilah kabar gembira kepada sahabat-sahabatmu yang lain. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, ya, misalnya untuk sholat isya ataupun subuh, ya, menuju ke masjid-masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita artikan cahaya di sini mungkin kita anggap biasa, cahaya, karena kita sering melihat cahaya, ada lampu, ya, lampu mobil, lampu ini, lampu jalan, ya, mungkin kita agak biasa. Akan tapi coba kita posisikan kita itu di zaman dulu, ya, zaman dulu. Rumah yang paling bercahaya, maka ini adalah rumah yang paling apa? Paling mewah, paling kaya, ya. Baju yang paling terang zaman dulu, yang paling bersih, itu adalah baju orang-orang kaya, baju yang paling mewah. Maka kita katakan di sini, ya, kalau antum suka dengan kemewahan, ya, kita naik mobil dengan mobil yang mewah misalkan, kemudian kita mempunyai rumah yang mewah misalkan, kemudian peralatan kita, perabotan kita pingin yang mewah-mewah, maka
Kalau antum mengejar kemewahan di dunia, sesungguhnya ada kemewahan di akhirat. Kemewahan di akhirat itu apa? Yaitu sholat. Ya, maka antum kalau menjaga sholat, maka antum akan tampil dengan tampilan yang paling mewah nanti di hari kiamat daripada orang-orang yang tidak sholat. Ya, maka kita pingin nih, ya, walaupun kita di sini seadanya, ya, sendal jepit, sering putus, sering hilang, ya, tapi kita sholat terus, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling mewah nanti di akhirat. Ya, bercahaya. Kemudian teman-teman semua, kedua itu baru satu, ya. Tadi Ana sebutkan berapa? 31. Ini baru satu. Luar biasa ini buku, ya. Memang pilihan Pak Gunung ini tidak meleset. Dan ini ada berapa jilid? 2 apa 3? 3 ya? 2 apa 3? 2. Baik, 2. Masih lama perjalanan. Kemudian teman-teman semua, yang kedua, salat merupakan amalan yang paling utama bagi seorang hamba. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya dulu pernah bertanya. Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang termasuk paling pakar terhadap Al-Qur'an. Dia tahu, ya, di mana, ya, Al-Qur'an itu turun. Apa artinya? Maksudnya apa ini Abdullah bin Mas'ud? Maka beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Islam ini banyak, dari haji semua segala macam banyak. Yang paling dicintai apa? Saya pingin, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya, yaitu salat di awal waktu. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata memang derajatnya salat ini adalah agung. Dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ketika antum mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, antum pasti dicintai, ya. Ketika antum meninggalkan amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Sama Fir'aun lah. Sama Fir'aun. Orang ini amalan yang paling dicintai, ya. Misalnya Pak Subhani, ya, paling suka sama kucing. Antum ganggu kucingnya, apa yang terjadi? Apa Pak yang terjadi, Pak, misalnya? Ya, ya. Seperti itu, ya. Pak Tris mungkin. Apa barang yang antum paling cintai, Pak Tris? Mesin potong rumput. Pak Tris, mesin potong rumput antum, Anda curi kuncinya. Apa yang antum akan lakukan sama Anda? Ya, marah, semarah-marahnya, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mau buat kerja malah hilang kuncinya, mau pakai apa, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus tahu bahwasanya kalau kita ingin meninggalkan ini salat, kita ingat, wah, ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Resikonya kita akan menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Ya. Jadi jangan hanya diartikan paling dicintai, enggak, akan tapi apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya, dan apa konsekuensi dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 3. Nomor 2 agak singkat, ya. Nomor 3, barang siapa yang memelihara dan menjaga salatnya, maka agamanya akan terjaga, karena salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, ya, yaitu kitab, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya salat ini, ya, dia akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, jadi dosa itu kalau nggak keji yang mungkar, ya. Kalau nggak keji yang mungkar, dosa itu aja. Maka sholatnya seorang hamba, kalau dia berusaha sholat, ya, dengan khusyuk, ya, menunaikan segala rukun sholat, ya, kewajiban sholat dan sunnah-sunnahnya mungkin sholat, ya, maka sholatnya akan mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran, ya. Walaupun, ya, misalkan, walaupun dia tetap setelah sholat, misalkan dia
tetap berdosa, ya, walaupun setelah sholat dia tetap melakukan perbuatan keji, ya, akan tetapi dia tidak berputus asa untuk memperbaiki sholatnya, untuk khusyuk terus dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan merubah dia, ya. Maka ini udah janji Allah, ya, tunaikan saja. Bagaimana caranya, ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya kita mendapatkan dulu, ya, saya sering mendengarkan, ya, kalau imam-imam khutbah atau khotib-khotib, ya, di masjid mengatakan ketika Anda bingung, ya, untuk merubah kehidupan Anda untuk menjadi lebih baik, dari mana Anda harus merubahnya, ya, maka mulailah dari sholat. Walaupun ini ketika kita telusuri maka tidak ada asalnya, ya, akan tapi maknanya benar, maknanya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, akan tapi dia bukan hadis, ya, bukan hadis, akan tapi maknanya benar, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika antum misalkan, wah, kerja ini salah mulu, ya, kemudian masalah keuangan, masalah semuanya lah, maka perbaikilah dengan sholat. Intinya seperti itu, ya. Pak Ustadz, saya sudah sholat tapi kayak gini terus. Berarti sholatmu tidak ada peningkatan, ya. Berarti sholatmu monoton, ya, tidak ada peningkatan. Kemarin mikirin lauk, ya, mau makan apa, sekarang mikirin utang, ya. Nanti sholat maghrib mikirin apa? Anak tetangga, ya. Habis itu sholat isya mikirin, begitu aja terus, ya. Tidak ada muhasabah untuk meningkatkan kualitas sholatnya. Maka kalau dia meningkatkan kualitas sholatnya terus menerus, ya, insya Allah. Misalkan, oh, saya datang ini pertama-tama karena Pak Bos saja ada di sini, ya. Seandainya nggak ada Pak Bos, saya juga sholat di rumah. Nggak apa-apa di awal-awal seperti itu, akan tapi sholat kedua, ketiga, keempat akan dia rubah terus, ya. Wah, ya, alhamdulillah sekarang sholat sudah mulai ringan. Berarti saya harus memperbaiki niat saya, ini harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat kemarin masih menghayal misalkan, ya, maka dia berjanji kepada dirinya, tadi sholat, ya Allah, tadi sholat zuhur saya masih menghayal tentang, ya, nasib gadis yang di kampung, ya, apakah dia sudah dinikahi orang ataupun belum. Nah, dan saya mengakui bahwasanya itu adalah dosa, ya, karena saya menduakanmu di dalam sholatku, ya, maka saya berjanji bahwasanya sholat maghribku ini saya akan khusyuk, ya. Sholat isyaku dan sholat yang lainnya saya berjanji akan khusyuk kepadamu, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka perbaiki dulu sholatnya, ya. Kalau misalkan kita sudah sholat, ya, akan tapi begitu saja, berarti ada yang nggak benar, ya. Bukan sholat yang bermasalah, tapi kitanya yang bermasalah. Maka harus ada improvement, ya, ya. Sebagaimana kita kerja, ya, ada improvement. Nggak mungkin antum bertahun-tahun begitu aja, ya. Harus ada improvement, ya, sehingga antum bisa promosi, ya, naik pangkat, ya, dan lain-lainnya. Begitu juga dalam sholat, ya. Misalkan antum lagi, misalnya, sebenarnya saya ini doa tahiyat awal ini ragu, ya, antum biarkan keraguan antum dari antum SMP sampai anak 2 misalkan. Nah, ini namanya tidak ada perubahan dalam sholat, ya. Saya ragu, Allahumma sholli apa Allahumma sholli yang benar. Antum ragu terus dari bujang sampai punya anak 2. Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi antum hidayah untuk meninggalkan kemungkaran kalau antum sendiri tidak perhatian dengan sholat antum. Perhatikan sholat antum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perhatian dengan antum. Ini yang ke banyak, ya, sudah pegel nih. Berikutnya, ini yang paling penting, jemaah. Bukan yang paling penting, ini penting semua. Ini juga penting. Sholat adalah tiang agama Islam, dan ini sudah kita bahas, ya. Kita bahas terlalu sering kita bahas, dan kita akan membahas lagi, ya. Berkata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam, bahwasannya pokok dari segala urusan agama adalah Islam. Pokok dari atau inti dari semua urusan agama adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiang-tiangnya, ya, adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya
Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Sebenarnya tidak usah kita pakai penjelasan para ulama pun kita paham sholat itu tiang agama. Apa maksud dari tiang agama itu sebenarnya kita sudah paham. Akan tapi kita pura-pura nggak paham. Karena apa? Karena menyadari bahwasannya diri kita jauh dari sholat. Sholat. Bahkan kita sudah tahu hal ini sejak TK, sejak PAUD. Sholat itu adalah tiang agama. Banyak yang menasihatkan sholat itu tiang agama. Tidak perlu ahli tafsir untuk menjelaskannya, ya. Nah, maka di sini kita diingatkan lagi bahwasannya sholat itu benar-benar tiang agama. Bahkan kita kemarin sudah membahas bahwasannya barang siapa yang sholat, banyak dari perkataan ulama, ya. Barang siapa yang dia masuki bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, tapi dia tinggalkan satu sholat saja, maka puasanya tidak diterima. Karena apa? Tiangnya tidak utuh, ya. Tiangnya tidak utuh. Kalau kita pingin buat, tadi kita kerja bakti apa, ya? Kita buat pondasinya, kita gali, ya. Untuk apa? Untuk mendirikan tiang, ya. Maka kita cek, ya, kondisi tiang yang bagus seperti apa agar bangunan awet, ya. Maka begitu juga sholat, ya. Begitu juga sholat. Sholat ini berdiri di atasnya semua ibadah. Kalau sholat kita bagus, maka semua ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita tidak bagus, maka sudah selesai, ya, selesai. Tidak mungkin ada suatu bangunan berdiri tanpa tiang, tidak mungkin, mustahil, ya, mustahil, ya. Maka itulah, ya, itulah sholat. Ini nomor 4. Nomor pertama apa tadi? Sholat adalah cahaya, ya. Sholat adalah cahaya, ya. Hadisnya apa tadi? Sholat adalah cahaya, ya. Barang siapa yang meninggalkannya. Kemudian yang kedua, sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah ngambil konsekuensinya tadi. Kemudian nomor 3 apa? Menjaga sholat akan, akan membentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Antum kecanduan apapun dari hal maksiat, maka obatnya sholat. Tapi sholat yang berkualitas, ya. Antum kecanduan apapun, maka obatnya sholat. Kecanduan, ya, kita ini kecanduan macam-macam. Semua dosa itu nikmat. Ada yang kecanduan, misalkan musik-musik yang mungkin melalaikan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Musik-musik yang K-pop, ya, yang pelantunnya adalah orang-orang yang membuka aurat, misalkan. Musik-musik dangdut yang misalkan pelantunnya adalah mbok-mbok yang seperti itu badannya, mungkin kita kecanduan seperti itu, ya. Maka obatnya sholat. Mungkin diantara kita kecanduan binomo, maka obatnya sholat. Kecanduan riba, maka obatnya sholat. Kecanduan melihat hal-hal yang dilarang atau mengkonsumsi hal-hal yang haram, obatnya sholat. Semua sholat. Tapi tadi sholat yang berkualitas, sholat yang harus ada improvementnya. Maka di sini banyak nih buku sifat sholat Nabi, ya, antum baca, ya. Jangan bacaan saya gitu-gitu aja, ya. Gitu-gitu. Kalau antum bacaan suratnya Qul huwallahu ahad, itu nggak masalah, karena itu adalah sunnah, ya. Misalkan antum sholat zuhur, asar, ya, sir kan, antum baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, atau Qul a'udzu birabbil falaq, itu saja tidak masalah. Akan tapi di sana ada bacaan-bacaan yang merupakan rukun, ya, dan itu antum harus tahu. Kalau antum salah dalam rukun, itu akan mencederai sholat, ya, seperti. Kemudian berikutnya teman-teman semua, nomor 5, masih ada waktu? Berapa menit lagi? Sebenarnya ini mengulur waktu aja, ya. Kemudian berikutnya teman-teman semua, sholat merupakan kewajiban pertama yang akan dihisap pada hari kiamat, ya. Sholat ini adalah kewajiban pertama, syariat pertama yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi, ya, misalkan Pak Tris berpergian cuti, ya. Ketika antum Pak Tris pulang, apa yang pertama antum lihat? Yang antum cek pertama kali apa? Kembali ke sini, Pak. Antum kembali setelah cuti. Setelah cuti 12 hari misalkan, antum kembali ke rumah sini, ya. Apa yang pertama kali antum cek?
Mesin potong rumput, Pak. Besok saya mau kerja. Ya nggak? Besok saya mau kerja, mana mesin saya? Aman. Ketika aman, maka seakan-akan dunia sudah aman. Padahal air mati, tidak ada lauk, nasi belum matang, tidak masalah. Yang penting ada mesin potong rumput. Paham ya? Begitu juga misalnya antum Pak Subhan ya. Antum pergi safar, pertama antum cek misalkan apanya, pabrik misalkan. Karena pabrik ini suatu yang paling dicintai, misalnya paling menyita perhatian ya. Kalau pabrik aman ya, maka seakan aman ya, walaupun di rumah nggak ada apa-apa misalkan ya. Yang di rumah belum masak ya, belum tersaji hidangan yang enak ya, tidak ada tukang pijit misalnya, tidak masalah. Yang penting pabrik aman. Tapi kalau pabrik kacau, walaupun ada makanan enak ya, ada tempat tidur yang nyaman, ada keluarga yang menyambut, tidak saya lihat gitu ya, saya lihat. Begitu juga bakery. Saya sebagai ya pengusaha kecil-kecilan bakery, ketika saya pulang ke sana, bakery saya lihat aman, selesai ya, walaupun keadaan belum mandi, capek, selesai ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwasannya amalan yang paling utama itu sholat loh, amalan yang paling saya cintai itu sholat loh, amalan yang merupakan tiang agama itu sholat loh, maka ketika di akhirat kelak itu juga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berkata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Bahwasanya hal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya ya, diteliti secara detail di akhirat kelak adalah salat. Fa in sholahat, nah ini ya, wa in sholahat sholahalahu sairu amalihi. Kalau seseorang itu salatnya baik, maka sholahalahu sairu amalihi, seakan-akan semua amalannya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis enggak? Persis ya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Akan tapi kalau sholat kita rusak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasada sairu amalihi, maka semua amalan kita selain sholat dihitung rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita harus banyak-banyak mengambil pelajaran bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah mengingatkan kita dari dulu. Sahabat-sahabat, bukan hanya kita, sahabat-sahabatnya pun yang rajin sholat tetap diingatkan tentang sholat. Wahai sahabatku sholat, wahai sahabatku sholat. Nah seperti itu. Nah maka sampai sini ya, apakah keimanan antum bertambah akan sholat? Kalau enggak, percuma, enggak usah kajian kita. Apakah antum bertambah keimanan antum untuk sholat, jamaah? Taib, ini akan menjadi saksi ya, kita lihat. Paling tidak kalau misalkan antum masih keberatan, masih sholat tepat waktu tapi di rumah, perbaiki sholat kita ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita. Dan kita harus ingat bahwasanya sholat ini paling dicintai dan paling utama, akan ditanya ya nanti di hari akhirat ya. Kalau kita sudah memegang kunci sholat, aman jamaah, aman. Akan tapi kalau kita tidak memegang di kunci sholat, selesai, amalan kita hancur ya. Bahkan bukan amalan kita hancur saja, kita bakal digolongkan bersama Mbah Fir'aun, Mbah Haman, Mbah Korun, dan mbah-mbah yang lainnya yang kita na'udzubillah min dzalik ya. Ya. Na'udzubillah. Sampai sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pertanyaan? Paham semua antum ya? Senang saya kalau paham ini. Kalau tidak ada, anak anggap antum paham, ini murni ya. Nasihat ini ya sungguhnya saya peruntukkan untuk diri saya sendiri. Kemudian kalau antum ya ada yang mengambil ilmu dari sini, maka alhamdulillah ya, maka kita bersama-sama memperbaiki sholat kita, karena sungguhnya kita pingin kehidupan yang layak di dunia dan juga kehidupan yang layak di akhirat. Dan ingat, sungguhnya ancaman Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah hak, adalah ancaman yang benar, adalah ancaman yang bakal terjadi ya. Apalagi kita ya yang sudah tahu hadisnya ya, sudah tahu tentang agama ini, maka hendaknya kita beriman dengan ini dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita, terutama salat kepada beribadah, yaitu salat ya, salat kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa
bahas pada malam kali ini ya. Semoga ini menjadi pemberat kita di hari akhirat kelak ya. Kemudian tentunya ini juga harus istiqomah ya, menuntut ilmu seperti ini harus istiqomah ya. Kalau bukan dari acara menuntut ilmu seperti ini ya, mustahil iman antum akan naik, mustahil iman antum akan naik kalau antum tidak menuntut ilmu, mustahil iman antum bisa naik. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu dibacakan ayat Allah, dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum akan takut, dan dari takut inilah muncul ketakwaan kita ya, sehingga kita bisa lebih giat lagi belajar ya, lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa nukhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.